Salam, selamat malam Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam teman-teman dimanapun teman-teman berada. Malam hari ini kita ketemu lagi bersama kami di dalam Bible Study malam hari ini bersama Pastor David Chang dan bersama GBI Tanah Abang. Oke, kita untuk belajar malam hari ini yang akan disampaikan adalah bagaimana supaya kita mengerti atau mengenal firman Tuhan. Oke, sebelumnya kita berdoa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini ya Bapa. Kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami semuanya, serta penyertaan-Mu yang sempurna sampai hari ini kami masih ada, semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa dan Tuhan Yesus, malam hari ini seberapa kami yang ada, kami dalam kelas Bible Study malam hari ini untuk kami bersama-sama belajar mengenal kitab suci, mengenal firman Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin dikuatkan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat, sehingga kami semakin hari juga semakin cinta akan Tuhan Yesus dalam situasi keadaan apapun. Berkati teman-teman kami juga semuanya yang malam hari ini juga belum sempat masuk, mungkin mereka dalam kesibukan, dalam perjalanan, ataupun mereka dalam persiapan semuanya. Tentu kiranya kasih setia Tuhan menyertai mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Sekali lagi, dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sekali lagi, dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru.
Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya, Engkau Allahku, Engkau Bapakku. Hanya padamu ku berseru, hanya padamu Tuhan kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebab Kaulah Allahku, sebab Kaulah Tuhanku. Kau yang telah tebus hidupku, Kau yang telah selamatkanku dengan darah-Mu. Betapa ku bersyukur padamu, betapa ku bersyukur bagi-Mu. Pengorbanan-Mu Tuhan di dalam hidupku, agar ku beroleh kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih ku sembah Kau Yesus, terima kasih ku tinggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dan segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kasih setia-Mu yang selalu baru bagi kami setiap hari. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Ku mau tinggikan Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Syatakan nama ya ralaba ya ralaba laba. Syaralaba ya ralaba laba ya ralaba laba laba laba. Syaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba laba ya ralaba laba 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 laba. Haleluya. Hosana, Hosana. Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana bagi Rajaku. Hosana bagi Anak Domba. Syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ku mau setia. Terima kasih Yesus. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus,
katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Iralah masyanda ya ralaba ya ralaba laba laba laba. Haleluya. Glory. Haleluya. Syara laba ya laba ya laba ya laba laba laba. Iralah laba ya laba 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 laba. Syanda ya laba ya laba laba laba. Oh ya laba ya laba ya laba ya laba 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 laba. Haleluya, haleluya. Hosana, hosana bagi Yesus Tuhan dan Raja. Syukur kepadamu ya Allahku, ya Yesus Tuhanku. Hosana bagi Yesus, Hosana bagi anak domba yang bertata dalam kemuliaan yang kudus. Hosana. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Buat kesempatan malam hari ini kami sama-sama belajar. Malam hari kami buka hati kami buka pikiran kami. Kami rindu Roh Kudus mengurapi setiap kami semuanya, memberikan kami hikmat pengertian. Terima kasih, kami bersyukur, kami siapkan hati kami. Berkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang akan memberikan pengajaran buat kami, urapi hamba-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya untuk mengerti firman Tuhan dalam konteks akhir zaman, saudara. Jadi menyongsong kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa dunia kami tidak sedang dalam keadaan baik-baik. Tetapi kami juga tahu bahwa kami aman di dalam Engkau. Karena itu kami hanya satu yang kami inginkan, yaitu Engkau di dalam kami dan kami di dalam firman-Mu, agar kami dapat bertahan sampai kesudahan. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kami tidak bisa berdiri sendiri, karena itu kami butuh bantuan-Mu, butuh firman-Mu untuk menopang kami, hingga kami dapat bertahan sampai kesudahan. Lepaskanlah kami dari percobaan, jauhkanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya adalah pentingnya untuk mengerti firman Tuhan. Ya, oke, sudah di pasal ketiga dari surat 2 Petrus. Nah, di sini pasal 3 itu lebih ke bertekun dan bersiap untuk kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau kita lihat sekarang ini, dunia ini sedang mempunyai tanda-tanda untuk kedatangan Tuhan.
Jadi kita pas belajar ini untuk bisa membekali kita agar apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sikap kita, dan kita juga harus terlebih lagi untuk mengenal Tuhan Yesus, terlebih lagi untuk benar-benar serius tentang Tuhan Yesus. Karena itulah yang kekal, saudara. Saya mulai, saudara. Saudara, semua orang bodoh, tetapi hanya pada topik yang berbeda. Benar sekali, namun itu bukanlah keseluruhan cerita. Karena ada lebih dari satu jenis kebodohan, ketidaktahuan. Ada orang yang bodoh karena kurangnya kesempatan untuk belajar. Dia nggak ada kesempatan. Atau mungkin karena kurangnya kemampuan untuk belajar. Tetapi yang lainnya, di sini ungkapan Petrus dalam 2 Petrus 3:5, sengaja untuk tidak tahu apa-apa. Nah, ini adalah jenis kebodohan yang paling level bawah, saudara. Sengaja untuk tidak tahu apa-apa. Bukan ketidaktahuan, tetapi ketidaktahuan atas ketidaktahuan. Itu adalah kematian pengetahuan. Kata seorang filosof terkenal, dan dia benar. Nah, di pasal 2 kita telah bahas karakter dan tingkah laku guru-guru palsu. Nah, sekarang dia akan membahas ajaran palsu mereka. Oleh karena di sini ditekankan tentang pentingnya mengerti firman Tuhan. Nah, Petrus menegaskan kepastian kedatangan Kristus dalam kemuliaan, sebuah kebenaran yang dipertanyakan dan disangkal oleh guru-guru palsu. Faktanya, mereka mencemooh, mereka mengejek gagasan tentang kedatangan Tuhan kembali, tentang penghakiman dunia dan berdirinya kerajaan yang mulia. Betapa pentingnya bagi kita sebagai orang Kristen untuk memahami kebenaran Tuhan. Ya, karena saudara, saat-saat ini itu dunia tidak sedang baik-baik saja. Kita akan dikelilingi oleh para pengejek, oleh para pencemooh, yaitu orang-orang yang menolak menganggap serius Alkitab ketika Alkitab berbicara tentang kedatangan Kristus kembali dan kepastian penghakiman, saudara. Karena itu, saudara, dalam paragraf ini Petrus menasehati para pembacanya untuk memahami 3 fakta penting tentang Tuhan, firman-Nya, dan janji kedatangan Kristus. Kita harus mengerti firman. 1, karena firman Tuhan adalah murni dan benar. Ayat 1-4. Kita harus mengerti firman untuk mengerti bahwa pekerjaan Tuhan adalah konsisten. Ayat 5-7. Dan kita harus tahu di dalam firman bahwa kehendak Tuhan adalah belas kasihan. Oke, saudara. Kita baca dulu 2 Petrus 3 ayat 1-10. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, yaitu sekarang, saudara, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Nah, ini penting, saudara.
karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan adalah murni dan benar. Mungkin saja kita mempunyai pikiran yang murni dan tulus, namun mempunyai ingatan yang buruk. Petrus menulis surat kedua ini terutama untuk menyadarkan dan menggugah para pembacanya. Kadang-kadang kita mudah bagi orang Kristen menjadi terbiasa oleh firman Allah, firman Tuhan. Ya, kadang-kadang kita ibadah, ya firman Tuhannya itu lagi katanya, ya kan? Kita orang terlalu menyepelekan firman Tuhan, ya kan? Eutikus tertidur sambil mendengarkan khotbah Paulus, Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 9. Tetapi saudara, Tuhan Yesus itu berkorban agar kita bisa memiliki kebenaran firman dan kebebasan untuk menerapkannya. Namun ya, kita kadang-kadang itu tidak menganggap itu penting. Seringkali kita menganggap remeh hal ini dan berpuas diri. Nah saudara, gereja perlu dibangunkan secara teratur. Kenapa saudara? Agar musuh tidak menemukan kita tertidur dan mengambil keuntungan dari kelusuan rohani kita. Saudara, karena firman Tuhan itu benar, kita harus memperhatikannya dan menanggapi pesannya dengan serius. Akhir zaman ini juga saudara, ini pengajaran akhir zaman ini kita harus menanggapinya dengan serius. Orang yang baru bertobat harus diajarkan firman dan diteguhkan dalam doktrin iman, karena orang Kristen baru adalah target utama guru-guru palsu. Belakangnya adalah iblis, saudara. Namun, umat Kristen yang dewasa juga harus diingatkan akan pentingnya kebenaran Alkitab, khususnya doktrin yang berhubungan dengan kedatangan Kristus kembali. Ini adalah eskatologi, saudara. Doktrin akhir zaman. Pengajaran eskatologi tidak boleh membuat kita tertidur. Sebaliknya, hal ini harus menyadarkan kita, saudara. Dunia udah mau kiamat. Untuk menjalani kehidupan yang saleh dan berusaha memenangkan yang terhilang. Jadi ada dua tugas kita. Menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus dan memenangkan yang terhilang. Apa yang diajarkan Alkitab tentang hari Tuhan itu tidak dikarang oleh para rasul. Para nabi juga mengajarkannya, dan begitu pula Tuhan kita Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 2. Petrus menekankan kesatuan firman. Ketika para pencemooh menyangkal kuasa dan kedatangan Yesus Kristus, mereka menyangkal kebenaran kitab-kitab nubuatan, ajaran Tuhan kita dalam Injil, dan surat-surat para rasul. Seperti pakaian Tuhan kita yang mulus, kitab suci tidak dapat dipotong tanpa merusak keseluruhannya. Sejak zaman Henokh, Allah telah memperingatkan bahwa penghakiman akan datang. Ya, Yudas 14 dan 15. Banyak nabi Ibrani mengumumkan hari Tuhan dan memperingatkan bahwa dunia akan dihakimi. Banyak saudara. Di sini ada referensinya di kitab Yesaya, Yeremia, Daniel, Yoel, Amos, Jefanya, Zakaria. Semuanya telah menubuatkan dunia akan dihakimi. Masa penghakiman ini juga dikenal sebagai masa kesusahan Yakub dan masa kesengsaraan, di mana Israel akan diserang oleh banyak orang dan di sana ada penderitaan. Saya tidak tahu masa sekarang adalah udah dimulai atau tidak. Tetapi itu tidak penting. Yang penting kita harus iman kepada Yesus Kristus. Tuhan kita mengajarkan tentang hari penghakiman ini dalam khotbahnya di Bukit Zaitun, Matius 24-25. Paulus membahasnya dalam 1 Tesalonika 5 dan 2 Tesalonika 1-2. Rasul Paulus juga menggambarkan hari yang mengerikan ini dalam Wahyu 6-19. Ini akan menjadi saatnya murka Tuhan akan dicurahkan ke atas bangsa-bangsa. Dan saat setan akan bebas melampiaskan kemarahan dan kebenciannya. Nah, puncaknya itu adalah kembalinya Yesus Kristus dalam kemuliaan dan kemenangan. Cocok ya sama kejadian sekarang, saudara? Meskipun saya tidak menjadikannya sebagai ujian teologi atau kerohanian, saya pribadi percaya tentang pre-tribulation, bahwa umat Allah
akan diangkat ke surga sebelum hari yang dahsyat dan besar ini tiba. Jadi sebelum masa kesusahan ini mulai, kita akan diangkat duluan. Saya pribadi percaya ini. Saya pikir kita harus berhati-hati membedakan berbagai hari yang disebutkan dalam Alkitab. Hari Tuhan adalah hari penghakiman yang mencapai puncaknya dengan kembalinya Kristus di bumi. Hari Allah di dalam 2 Petrus 3:12 adalah periode ketika umat Allah menikmati langit dan bumi yang baru ketika segala kejahatan telah dihakimi. Tetapi hari Yesus Kristus berhubungan dengan kedatangan Kristus bagi gerejanya. Satu kedatangan tetapi ada 3 event. Nah, saudara, kita harus belajar ini. Hari Tuhan, hari Allah, dan hari Yesus Kristus. Ini beda semua, saudara. Walaupun satu event. Nah di sini para teolog eskatologi tampaknya terbagi dalam 3 golongan. 1, mereka yang percaya bahwa gereja akan diangkat sebelum hari Tuhan. Pre-tribulation. Saya pribadi percaya akan hal yang pertama. Tetapi ada orang yang percaya di mana mereka yang melihat peristiwa ini terjadi pada pertengahan hari Tuhan, yaitu 3,5 tahun setelah adanya masa kesusahan Yakub. Sehingga gereja mengalami paruh pertama masa kesusahan besar. Ini disebut mid-tribulation. Tetapi ada juga mereka yang percaya bahwa gereja akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali pada akhir masa kesusahan besar, yaitu post-tribulation. Saudara, di dalam 3 kelompok ini ada orang-orang baik dan orang-orang saleh. Dan perbedaan penafsiran kita tidak boleh menimbulkan masalah dalam persekutuan atau berbagi dalam kasih Kristen. Kita harus unity, saudara. Firman Tuhan tidak hanya meramalkan kedatangan hari Tuhan, tetapi juga meramalkan munculnya para pencemooh yang menyangkal firman itu. Kehadiran para pencemooh adalah bukti bahwa firman yang mereka tolak adalah firman Tuhan yang benar. Kita hendaknya tidak terkejut dengan kehadiran para pencemooh yang murtad ini. Seorang pencemooh adalah orang yang menganggap enteng hal yang seharusnya dianggap serius. Seperti orang-orang di zaman Nuh, itu mencemooh gagasan penghakiman. Mereka menolak apa yang Nuh ajarkan sehingga pada waktu air bah mereka semua habis. Dan warga Sodom mencemooh kemungkinan api dan belerang yang menghancurkan kota mereka yang penuh dosa. Jika Anda pernah mencoba untuk bersaksi bagi Tuhan Yesus Kristus, Anda pasti akan bertemu orang-orang yang mencemooh gagasan tentang neraka atau hari penghakiman di masa depan dunia ini. Mengapa orang-orang palsu ini mencemooh? Karena mereka ingin terus hidup dalam dosa-dosanya. Petrus menjelaskan dengan jelas bahwa guru-guru palsu memupuk keinginan akan kecemaran. Ya, seperti kita katakan babi kembali ke kubangan, anjing kembali ke muntahnya. Dan ingin memikat orang-orang lemah melalui keinginan daging. Jadi, jika gaya hidup kita bertentangan dengan firman Tuhan, ada 2 pilihan. Anda harus rubah gaya hidup kita agar sesuai dengan firman Tuhan, atau Anda mengubah firman Tuhan. Nah, guru-guru palsu ini memiliki pendekatan yang terakhir, sehingga mereka mencemooh doktrin penghakiman dan kedatangan Tuhan Yesus. Apa argumen mereka? Saudara-saudara katanya, udah lama dikatakan Tuhan Yesus mau datang, tetapi tidak ada yang terjadi di dunia, saudara. Tidak ada bencana besar yang pernah terjadi di masa lalu, bantah mereka. Jadi tidak ada alasan untuk percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi di masa depan. Mereka mengambil pendekatan ilmiah yang memeriksa bukti, menerapkan alasan dan menarik kesimpulan. Fakta bahwa mereka dengan sengaja mengabaikan banyak bukti tampaknya tidak mengganggu mereka. Pendekatan ilmiah bekerja dengan sangat baik dalam hal-hal berkaitan dengan alam semesta material. Namun Anda tidak dapat membawa nubuatan Alkitab itu ke dalam laboratorium dan memperlakukan seolah-olah itu adalah hipotesa yang lain. Dalam hal ini, apa yang disebut hukum-hukum ilmu pengetahuan sebenarnya hanyalah kesimpulan-kesimpulan berdasarkan sejumlah eksperimen dan pengujian yang terbatas. Hukum-hukum ini merupakan generalisasi, selalu dapat berubah karena tidak ada ilmuwan yang dapat melakukan eksperimen dalam jumlah tak terbatas untuk membuktikan pernyataannya. Dia juga tidak dapat sepenuhnya mengendalikan semua faktor yang terlibat dalam eksperimen dan pemikirannya sendiri. Firman Allah tetap menjadi terang yang bersinar di tempat gelap, dan satu-satunya yang kita harus percaya adalah firman Tuhan.
Tidak peduli apa yang dikatakan oleh para pengejek, saudara. Hari penghakiman itu pasti datang. Karena Alkitab mengatakan demikian. Tanda-tandanya sudah diberikan. Kerajaan akan melawan kerajaan, bangsa akan melawan bangsa. Orang-orang itu akan dibunuh. Dan mereka sampai berkata, lebih baik aku tidak dilahirkan. Ya, hari penghakiman Tuhan akan datang ke dunia. Dan Yesus Kristus akan datang kembali untuk mendirikan kerajaannya yang mulia. Saudara, Anda harus percayakan hal ini. Karena kita adalah orang Kristen. Kita percaya apa yang firman Tuhan tulis. Nah, yang kedua adalah kita harus mengerti firman Tuhan bahwa pekerjaan Tuhan adalah konsisten. Bagaimana Petrus membantah argumen bodoh para pencemooh ini? Nah, Tuhan tidak dapat mengganggu pengoperasian ciptaan yang stabil, katanya. Mereka berdebat. Janji kedatangan Kristus tidak benar. Nah, yang dilakukan Petrus adalah mengingatkan mereka tentang apa yang telah Tuhan lakukan di masa lalu, dan dengan demikian membuktikan bahwa pekerjaannya konsisten sepanjang zaman. Petrus hanya memberikan bukti yang sengaja diabaikan oleh guru-guru palsu itu. Sungguh menakjubkan bagaimana mereka disebut seorang pemikir, seorang ilmuwan, teolog liberal, para ahli filsafat itu bersifat selektif, dan mereka sengaja menolak dan mempertimbangkan data tertentu. Tetapi di sini Petrus mengutip dua peristiwa dalam sejarah untuk membuktikan pendapatnya. Pertama adalah pekerjaan Allah pada saat penciptaan dan air bah pada zaman Nuh. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan apa? Firman-Nya. Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang akan jadi. Dengan firman, saudara. Ungkapan dan firman Tuhan muncul 9 kali di dalam Kejadian 1. Sebab ia berfirman, maka terjadilah. Dia memberi perintah, maka pun ia berdiri kokoh. Ciptaan tidak hanya diciptakan oleh firman Allah, tetapi ciptaan juga ditopang, disatukan oleh firman yang sama. Jadi bukan alam itu beroperasi sendiri dengan stabil, tetapi ada Tuhan yang menopang. Nah, di sini kita bisa menerjemahkan 2 Petrus 3:5 untuk memberikan makna yang halus ini. Sebab sehubungan dengan hal itu, mereka sengaja lupa, sengaja tidak tahu, sengaja bodoh bahwa langit telah ada sejak zaman dahulu dan daratan berdiri di luar air dan di dalam air menyatu oleh firman Allah. Argumen Petrus jelas. Tuhan yang sama yang menciptakan dunia melalui firman-Nya juga dapat campur tangan di dalam dunianya dan melakukan apapun yang Dia ingin lakukan di dalam firman-Nya. Firman-Nya lah yang menjadikan dan yang menyatukan, dan firman-Nya adalah maha kuasa. Peristiwa kedua yang Petrus kutip adalah air bah pada zaman Nuh, 2 Petrus 3:6. Ia sudah menyebut air bah sebagai ilustrasi penghakiman ilahi. Ya, jadi kita tidak perlu menjelaskan secara rinci. Jadi kejadian Nuh itu nanti akan terjadi lagi sekarang, saudara. Ya, air bah tersebut merupakan peristiwa bencana besar. Sebenarnya kata Yunani yang diterjemahkan meluap memberikan kita bahasa Inggris katalism. Orang-orang yang hidup di bumi mungkin belum pernah melihat hujan badai atau air bah yang datang. Namun kejadian-kejadian itu tetap saja terjadi. Para ilmuwan mereka bisa saja berargumentasi sebagaimana para pencemooh berargumentasi. Semuanya berjalan seperti yang terjadi sejak awal. Hidup itu seragam. Jadi tidak ada hal aneh yang bisa terjadi. Tetapi itu terjadi, saudara. Tuhan mempunyai kuasa untuk menerobos kapan saja dan melaksanakan kehendaknya. Dia dapat mengirimkan hujan dari surga. Dia juga bisa mengirimkan api dari surga. Mazmur 115 ayat 3, Allah kita itu di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Setelah membuktikan fakta bahwa Allah di masa lalu telah mengganggu jalannya sejarah, Petrus kemudian siap menerapkannya di dalam 2 Petrus 3 ayat 7. Firman yang sama yang menciptakan, yang menopang dunia, kini menyatukannya. Ya, firman juga memelihara dunia ini dari api yang disimpan untuk hari penghakiman di masa depan. Jadi apakah api akan datang di masa penghakiman masa depan? Yes. 2 Petrus 3:7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan untuk kebinasaan orang-orang fasik. Allah berjanji bahwa tidak akan ada
lagi air bah yang menghancurkan dunia. Dia pasti tepati. Tetapi penghakiman selanjutnya adalah penghakiman dengan api. Ungkapan terpelihara dari api dapat berarti untuk sementara firman Tuhan melindungi dunia dari api yang dipersiapkan untuk hari penghakiman, saudara. Ilmu atom modern telah mengungkapkan bahwa unsur-unsur yang membentuk dunia tersimpan dengan kekuatan. Ada cukup energi atom dalam unsur air untuk menggerakkan kapal laut yang sangat besar. Manusia telah menemukan kekuatan besar ini, dan sebagai hasilnya dunia tampaknya berada di ambang kehancuran akibat atom nuklir, saudara. Manusia telah menemukan ini. Namun Petrus sepertinya menunjukkan bahwa manusia tidak akan menghancurkan dunia seutuhnya dengan penyalahgunakan energi atom. Saudara, manusia tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Tetapi Tuhan akan memencet tombol pada saat yang tepat dan membakar seluruh ciptaan lama dan seluruh hasil karya manusia yang berdosa. Kemudian tetapi Dia akan mendatangkan langit dan bumi yang baru dan memerintah dalam kemuliaan. Memang segala sesuatu yang dalam ciptaan Tuhan yang asli itu adalah baik. Tetapi dosa manusialah yang mengubah ciptaan yang baik menjadi ciptaan yang mengerang, yang mengeluh, yang ada di Roma 8. Tuhan tidak bisa membiarkan manusia berdosa hidup dalam lingkungan yang sempurna. Jadi Dia harus mengutuk tanah karena manusia. Sejak saat itu, manusia itu sibuk mencemari dan menghancurkan ciptaan Tuhan. Selama bertahun-tahun, tampaknya eksploitasi ini tidak akan menimbulkan banyak masalah. Namun, kini kita berubah pikiran. Keseimbangan alam telah terganggu. Saudara, di kutub utara itu, ozonnya itu udah lubangnya itu udah besar sekali, saudara. Ya kan, keseimbangan alam telah terganggu. Sumber daya yang berharga telah terbuang sia-sia. Pasokan energi semakin menipis, saudara. Peradaban dunia sekarang sedang mengalami krisis. Ya, sekarang para nabi kiamat bukan hanya pengkhotbah dan penginjil, tetapi sosiolog, ekologi dan ilmuwan atom itu juga mulai memberikan pendapatnya. Tetapi Petrus membuktikan pendapatnya. Tuhan mampu campur tangan dalam jalannya sejarah. Dia telah melakukannya di masa lalu dan Dia mampu melakukannya lagi. Dengan demikian Petrus membantah argumen-argumen pencemooh dan pengejek-pengejek yang ingin menyesatkan umat Tuhan. Hari Tuhan yang dijanjikan oleh para nabi dan rasul dan oleh Yesus Kristus sendiri akan datang sama pastinya dengan datangnya air bah pada zaman Nuh dan api serta belerang yang datang untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Namun para pencemooh telah menyiapkan argumennya. Lalu mengapa harus ditunda? Janji kedatangan Kristus dan penghakiman atas dunia telah ada selama berabad-abad dan janji itu masih belum digenapi, kata mereka. Apakah Tuhan telah berubah pikiran? Tidak, saudara. Alkitab tidak mengatakan demikian. Dunia saat ini sudah siap untuk dihakimi. Tetapi mengapa Tuhan tidak melakukannya? Demikianlah fakta ketiga Petrus. Karena kehendak Tuhan adalah belas kasihan. Belas kasihan, saudara. Sekali lagi Petrus menyingkapkan kebodohan para pencemooh. Mereka bukan saja tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Tuhan di masa lalu, namun mereka tidak juga pengen mengetahui seperti apa Allah itu. Mereka menjadikan Tuhan menurut gambar mereka sendiri. Ya, Tuhan itu diturunkan derajatnya menjadi seekor sapi emas, saudara. Kadang-kadang pohon. Jadi mereka itu menurunkan derajat Tuhan sampai rendah-rendahnya dan mengabaikan fakta bahwa Tuhan itu kekal. Artinya Dia tidak mempunyai awal dan akhir. Manusia itu abadi. Ia mempunyai awal tetapi ia tidak mempunyai akhir. Manusia itu tidak abadi, saudara. Dia akan hidup selama-lamanya di surga atau di neraka. Namun Tuhan itu kekal tanpa awal dan akhir. Dan Dia berdiam di dalam kekekalan. Dan kekekalan bukanlah sekedar waktu yang diperpanjang. Melainkan Tuhan adalah keberadaan yang berada di tempat yang maha tinggi dan terlepas dari waktu. Petrus tentu saja mengacu pada Mazmur 90 ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Isaac Watts
menggunakan Mazmur 90 sebagai dasar dari him terkenal, O God, our help in age past. 1000 tahun di hadapanmu seperti malam yang telah berlalu, sesingkat jam tangan yang mengakhiri malam sebelum matahari terbit. Karena 1000 tahun bagaikan satu hari bagi Tuhan, kita tidak dapat menuduh bahwa Tuhan menunda pemenuhan janji-janjinya. Di hadapan Tuhan, seluruh alam semesta baru berumur beberapa hari. Karena apa? Dia tidak dibatasi oleh waktu seperti kita. Dia juga tidak mengukurnya berdasarkan standar manusia. Ketika Anda mempelajari pekerjaan Tuhan, khususnya dalam perjanjian lama, Anda dapat melihat bahwa dia tidak pernah terburu-buru, namun dia juga tidak pernah terlambat. Dia bisa saja menciptakan seluruh alam semesta dalam sekejap, namun dia lebih suka melakukannya dalam waktu 6 hari. Dia bisa saja membebaskan Israel dari Mesir dalam sekejap, namun dia lebih memilih untuk menginvestasikan 80 tahun untuk melatih Musa dan membentuk hati umat Israel. Dalam hal ini, dia dapat mengutus juru selamat Yesus Kristus lebih cepat, namun dia menunggu sampai telah genap waktunya. Meskipun Tuhan bekerja dalam waktu, tetapi dia sendiri tidak dibatasi oleh waktu. Bagi Allah, 1000 tahun sama dengan satu hari, dan satu hari sama dengan 1000 tahun. Tuhan dapat menyelesaikannya dalam satu hari apa yang membutuhkan waktu ribuan tahun bagi orang lain untuk mencapainya. Dia menunggu untuk bekerja, tetapi begitu dia mulai bekerja, dia akan menyelesaikan semuanya. Para pencemooh ini, pengejek ini tidak memahami, tidak mengenal Tuhan, tidak memahami kekekalan Tuhan, juga tidak memahami belas kasihannya. Mengapa Tuhan menunda kedatangan Yesus Kristus kembali dan datangnya hari Tuhan yang maha dahsyat itu? Itu bukan karena dia tidak mampu bertindak atau tidak mau bertindak. Dia tidak akan terlambat atau keluar dari jadwal. Dan tidak ada seorang pun di dunia yang berhak memutuskan kapan Tuhan harus bertindak. Allah berdaulat dalam segala hal dan tidak memerlukan desakan atau bahkan nasihat dari manusia berdosa. Roma 11 ayat 33-36. Allah menunda hari Kristus, hari besar penghakiman yang berapi-api, karena dia panjang sabar dan ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berdosa yang terhilang untuk diselamatkan. Dan ingatlah bahwa kepanjang sabaran Tuhan kita adalah keselamatan. 2 Petrus 3 ayat 15. Penundaan Tuhan sebenarnya merupakan indikasi bahwa dia mempunyai rencana untuk dunia ini dan bahwa dia sedang melaksanakan rencananya. Seharusnya tidak ada keraguan dalam benak siapapun apakah Allah ingin orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Jelas di dalam 2 Petrus 3:9, Allah kehendaknya adalah tidak ingin ada orang yang binasa, saudara. 1 Timotius 2:4 menegaskan bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Saudara, maka pengajaran hari ini itu penting banget. Ayat-ayat ini memberikan sisi negatif dan positifnya. Kedua, meyakinkan bahwa Allah tidak berkenan dengan kematian orang jahat. Dia menunjukkan belas kasihannya kepada semua orang. Meskipun di sisi negatifnya, tidak semua orang akan diselamatkan. Patut dicatat bahwa Allah mengungkapkan kepanjang sabaran yang sama pada tahun-tahun juga, saudara, sebelum air bah. 120 tahun dia suruh Nuh untuk mengabarkan Injil, untuk pendalaman Alkitab lah, seperti itu pada zaman dulu. Tetapi tidak ada orang yang mau mendengar dan hanya keluarga Nuh saja yang diselamatkan. Dia melihat kekerasan dan kejahatan manusia dan bisa langsung menghakimi dunia. Tetapi dia menahan murkanya dan sebaliknya mengutus Nuh sebagai pemberita kebenaran. 2 Petrus 2 ayat 5. Dan dalam kasus Sodom dan Gomora, Tuhan dengan sabar menunggu sementara Abraham menjadi perantara, syafaat bagi kota-kota tersebut. Dan dia bilang dia akan menyelamatkan mereka seandainya dia menemukan 10 orang benar di Sodom. Jika Allah panjang sabar terhadap orang-orang berdosa yang terhilang, mengapa Petrus menulis, Tuhan panjang sabar terhadap kita? Siapa yang dimaksud dengan kita? Saudara, tampaknya Allah panjang sabar terhadap umatnya. Mungkin Petrus menggunakan kata kita secara umum yang berarti umat manusia, namun kemungkinan ia merujuk pada para pembacanya sebagai orang-orang pilihan Allah. Tuhan panjang sabar terhadap orang-orang berdosa yang terhilang
karena beberapa dari mereka akan menjadi percaya dan menjadi bagian dari umat pilihan Tuhan. Kita tidak tahu siapa umat pilihan Tuhan di antara orang-orang yang belum diselamatkan di dunia, dan kita juga tidak seharusnya mengetahuinya. Tugas kita, saudara, adalah memastikan panggilan dan pilihan kita. 2 Petrus 1 ayat 10, dan lihat juga Lukas 13 ayat 23 sampai 30. Fakta bahwa Allah memiliki umat pilihan yang belum diselamatkan merupakan dorongan bagi kita untuk mengabarkan Injil, membagikan kabar baik, dan berupaya memenangkan orang lain bagi Kristus. Allah bahkan panjang sabar terhadap pencemooh pada hari itu. Mereka perlu bertobat, dan Dia bersedia menyelamatkan mereka. Ini adalah satu-satu tempat di mana Petrus menggunakan kata pertobatan dalam salah satu suratnya. Namun, hal itu tidak mengurangi arti pentingnya. Saudara, bertobat itu adalah berubah pikiran. Pikiran kita harus diubahkan. Ya, ini kata penting, saudara. Bertobat itu berarti berubah pikiran. Cara pikir kita itu berubah. Dan bagaimana kita bisa berubah cara pikir kita? Yaitu dengan firman Tuhan. Ini bukan penyesalan. Aduh, aku berbuat salah, aku nyesel deh. Tetapi tidak berubah pikirannya. Nah, itu sama aja bohong. Ya, yang biasa berarti menyesal karena saya ketahuan. Juga bukan penyesalan, yaitu sikap putus asa yang bisa berujung pada keputusasaan. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah bahwa manusia itu diselamatkan. Yang Tuhan kehendaki adalah belas kasihan agar manusia bertobat. Ini adalah seruan pertobatan sebelum hari Tuhan datang. Pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan tindakan kehendak. Jika seorang berdosa dengan jujur, mengubah pikirannya tentang dosa, ia akan meninggalkannya. Jika dia dengan tulus mengubah pikirannya mengenai Yesus Kristus, dia akan berpaling kepadanya, mempercayainya, dan diselamatkan. Pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus adalah rumusan keselamatan dari Allah. Kata yang diterjemahkan datang di akhir 2 Petrus 3 ayat 9 mempunyai arti memberi ruang. Kita diberi waktu. Kata ini diterjemahkan mengandung dalam Yohanes 2 ayat 6 dan 21 ayat 25. Orang berdosa yang terhilang perlu diberi ruang untuk pertobatan di dalam hatinya dengan membuang kesombongan. Pertama, kesombongan harus dibuang dulu, saudara. Dan dengan lemah lembut dia harus menerima firman Tuhan. Saudara, untuk belajar firman Tuhan itu perlu rendah hati. Kalau nggak bisa. Dan pertobatan adalah anugerah dari Allah. Namun orang yang tidak percaya harus memberi hatinya terbuka untuk anugerah tersebut bisa bekerja di dalam hidup dia. Jadi begitu, saudara. Jadi saat Anda meninjau argumen Petrus, Anda dapat melihat bahwa buktinya tidak dapat disangkal. Ia menunjukkan bahwa para pengejek dengan sengaja menolak bukti, menolak dengan sengaja untuk tidak tahu. Saudara, tujuannya cuma satu, agar mereka dapat terus berbuat dosa dan mencemooh. Dia membuktikan dari kitab suci bahwa Tuhan telah campur tangan dalam sejarah masa lalu dan dia mempunyai kuasa untuk melakukannya saat ini. Dia menunjukkan bahwa para pencemooh mempunyai pandangan yang sangat sempit, sangat rendah terhadap karakter Allah. Karena mereka tidak mengenal dia, karena mereka mengira dia menunda menepati janji-janjinya seperti halnya manusia. Terakhir, ia menjelaskan bahwa Tuhan tidak hidup dalam waktu manusia dan apa yang disebut penundaannya hanya memberikan lebih banyak kesempatan bagi orang-orang berdosa untuk bertobat dan diselamatkan. Setelah membantah klaim palsu mereka, Petrus menegaskan kembali kepastian datangnya hari Tuhan. Kapan itu datang? Kita tidak usahlah, ya memang tanda-tandanya telah diberikan. Perang di mana-mana, gempa bumi, kelaparan, orang akan kasihnya itu akan luntur. Kapan itu datang? Saudara, tidak ada yang tahu kapan, karena hal itu akan datang ke dunia seperti pencuri di malam hari. Yang perlu kita lakukan, bertobat, iman kepada Yesus, dan iman kita itu harus kita pertahankan sampai kesudahannya. Tuhan kita mengungkapkan ungkapan serupa dan demikian pula Rasul Paulus. Saat dunia itu merasa aman, maka penghakiman Tuhan itu akan dijatuhkan. Pencuri tidak memperingatkan korbannya bahwa dia akan datang. Sebab ketika mereka berkata damai dan aman, orang makan, minum, kawin, mengawinkan,
Lalu tiba-tiba kehancuran menimpa mereka, seperti penderitaan yang menimpa seorang perempuan yang mengandung, dan mereka tidak akan luput. Kita tidak tahu kapan hal itu akan terjadi, tapi kita diberitahu apa yang akan terjadi. Petrus memberikan terjemahan yang akurat dan gamblang dari kata-kata ini. Di dalamnya, saudara, yang akan terjadi, langit akan hancur dengan suara gemuruhnya, dan unsur-unsur akan hangus, akan lenyap, dan bumi serta segala yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Banyak pelajar Alkitab percaya bahwa Petrus di sini menggambarkan tindakan energi atom yang dilepaskan Tuhan. Ceger, saudara. Kata yang diterjemahkan suara keras dalam King James Version berarti suara mendesis seperti ular dan suara berderak seperti kepakan burung. Ketika bom atom diuji di Gurun Nevada, lebih dari satu wartawan mengatakan bahwa ledakan tersebut mengeluarkan suara mendesing dan suara berderak. Nah, ini cocok dengan kata Yunani yang digunakan Petrus pada umumnya, yang digunakan orang-orang untuk kepakan sayap burung atau desisan ular, saudara. Kata meleleh dalam 2 Petrus 3 ayat 10 berarti hancur lebur. Ia membawa gagasan tentang sesuatu yang dipecah menjadi unsur-unsur dasarnya, dan itulah yang terjadi ketika energi dilepaskan. Dan dengan demikian, saudara, langit dan bumi akan berlalu. Demikianlah firman Tuhan. Dan tampaknya hal ini dapat terjadi melalui pelepasan energi yang tersimpan dalam unsur-unsur yang membentuk dunia. Sekarang ini, langit dan bumi terpelihara dari api, dan hanya Tuhan yang pencet tombol dan dapat melepaskannya. Oleh karena itu, secara pribadi saya tidak percaya bahwa Allah akan mengizinkan manusia berdosa terlibat dalam perang nuklir yang menghancurkan bumi. Enggak, itu bukan kekuatan manusia. Tetapi saya percaya dia akan mengesampingkan ketidaktahuan dan kebodohan manusia, termasuk para diplomat politis yang bermaksud baik namun tidak beriman. Sehingga hanya dia sendiri yang memiliki hak istimewa untuk menekan tombol dan melenyapkan seluruh unsur-unsur yang akan membuka jalan bagi surga yang baru dan bumi yang baru. Pastilah Petrus memikirkan ayat-ayat perjanjian lama seperti Yesaya 13 ayat 10-11, 24 ayat 19, 34 ayat 4, dan 64 ayat 1 dan 4 ketika dia menulis kata-kata ini. Ayat pertama secara khusus menekankan bahwa Allah lah yang akan mendatangkan penghakiman dan bukan manusia berdosa. Dan aku akan menghukum dunia karena kejahatannya dan orang jahat karena kefasikannya. Firman Tuhan. Sepertinya dia tidak akan memberikan tugas ini kepada pemimpin militer dunia, ya, atau politisi yang sedang marah karena perang. Enggak, itu Tuhan yang lakukan. Tentu saja ledakan dan kobaran api yang dahsyat ini tidak akan menyentuh langit segala langit, yaitu tempat tinggal Allah. Ia akan menghancurkan bumi dan atmosfer langit di sekitarnya. Alam semesta yang kita kenal itu akan hancur seluruhnya. Tetapi ini akan memberi ruang bagi langit dan bumi yang baru. 2 Petrus 3:13. Karya-karya besar manusia semuanya akan terbakar habis. Segala hal yang dibanggakan manusia akan lenyap. Kota-kota yang besar akan penuh dengan api. Bangunan-bangunannya yang megah, penemuan-penemuannya, pencapaian-pencapaiannya akan hancur dalam sekejap. Ketika orang-orang berdosa berdiri di hadapan tahta Allah, mereka tidak mempunyai apapun yang bisa dijadikan kehebatan mereka semuanya. Semuanya akan hilang, saudara. Ya, sorry saya memberikan satu gambaran yang ini, tapi harus tahu, saudara, ya. Nah, penutup, dan ini tentu saja merupakan kebenaran yang serius. Kebenaran tentang akhir zaman. Dan kita tidak berani mempelajarinya dengan cara yang angkuh. Ini akan membuat kita rendah hati dan bergantung pada Yesus. Karena hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, yaitu iman kita terhadap Yesus. Dan di dalam ayat-ayat selanjutnya, dalam surat ini, Petrus akan menerapkan kebenaran ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebaliknya, sekarang kita harus berhenti sejenak dan memikirkan. Yang pertama, saudara, di manakah iman saya saat Tuhan menghancurkan dunia? 2. Apakah tujuan hidup saya hanya ditakdirkan untuk naik ke dalam awan atom dan untuk lenyap selamanya? Atau apakah saya akan melakukan kehendak Tuhan agar perbuatan saya memuliakan Dia selama-lamanya? Saudara, saya tidak tahu kapan akhir zaman. Saya tidak tahu tanda-tanda dunia sekarang apakah merupakan masa kesusahan Yakub. Tetapi saudara, gimana pun juga,
buatlah keputusan Anda sekarang sebelum terlambat. Demikian firman Tuhan. Kita akan habisi surat 2 Petrus, bertekun dalam menantikan kedatangan Tuhan. Saya akan bahas masalah eskatologi lagi, karena memang sekarang ini pas kita untuk membahas masalah ini, saudara. Dan setelah itu saya akan memberikan 3 pengajaran apologetik, karena ada berhubungan dengan pikiran, yaitu session 4 ada tentang pikiran, yaitu pertama, bagaimana hati kita membentuk pikiran kita. Yang kedua, bagaimana tindakan kita membentuk pikiran kita. Dan yang ketiga, bagaimana lingkungan kita membentuk pikiran kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Oh, haleluya. Biarlah firman-Mu menerangi setiap hati kami. Firman-Mu pelita bagi kehidupan kami. Kami percaya sepenuhnya, sebab firman-Mu murni dan benar adanya. Firman-Mu kehidupan, firman-Mu yang menopang, firman-Mu yang membenarkan dan menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Syatakan nama ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kira laba ya ralaba syanda ya ralaba ya ralaba laba laba laba. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat Bible Study malam hari ini, agar kami semakin hari semakin kuat di dalam firman-Mu, agar kami semakin hari semakin kuat iman kami dalam Engkau untuk menghadapi hari-hari di akhir zaman ini, sehingga kami tidak digoncangkan oleh angin-angin pengajaran, kami tidak digoncangkan oleh keadaan-keadaan di mana hari-hari ini untuk menyambut hari kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami bersyukur buat Bible Study malam hari ini. Berkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang telah mengajarkan kepada kami. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan urapan daripada Allah Bapa di dalam kehidupannya, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga firman yang disampaikan, firman yang diajarkan murni daripada Tuhan Yesus untuk membawa kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, untuk membawa kami semakin hari semakin cinta akan Yesus Kristus dan cinta akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam pekerjaannya, berkati hamba-Mu dalam rumah tangganya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, terang Kristus yang nyata dalam kehidupan hamba-Mu ini semakin terpancar, semakin nyala di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih menserahkan kehidupan hamba-Mu Pastor David Chan dalam tangan kasih setia Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat teman-teman kami yang ada dalam kelas ini, juga teman-teman kami yang belum sempat masuk dalam kelas ini. Sertai mereka semua Tuhan dalam setiap kegiatan, aktivitas apapun yang saat ini mereka kerjakan, sehingga kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka semuanya. Sehingga waktu-waktu nanti mereka bisa bergabung bersama-sama kami untuk belajar bersama-sama dalam Bible Study malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Juga berkati hamba-Mu Pak Gem di dalam pelayanannya. Kiranya urapan Allah juga mengalir kehidupannya Bapa, sehingga hamba-Mu ini Tuhan Kau pakai semakin hari semakin luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah, kuasa seorang pemimpin, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dalam memimpin setiap umat-umatnya, umat-umat Tuhan yang dipercayakan untuk digembalakannya, Tuhan berikan kuasa, urapan yang daripada Allah Bapa mengalir dalam kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati dalam keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kedua hamba-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, sehingga Allah senantiasa menyertai, melingkupi, senantiasa dan penyertaan sempurna atas buat hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Mintarjo, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami malam hari ini mau mengakhiri kelas Bible Study di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami menerima berkat yang daripada hamba-Mu. Silakan Pak Gem untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara semua, mari angkat kedua tanganmu dapat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri Bible Study kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.